Mempersingkat waktu kepada Ibu Dr. Aspina, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mentor, Pak Frid yang saya hormati, Bu Penguji yang saya hormati. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali seminar aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 26. Baik, di tengah kita telah hadir Pak Fadli Asri. Pak Fadli salah seorang peserta kita yang akan mempresentasikan hasil aktualisasinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Fadli untuk presentasi. Waktu yang diberikan 10 menit, silakan digunakan seefisien mungkin. Silakan Pak Fadli. Mohon izin share screen, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fadli Asri, Jabatan Analis Pemanfaatan Ruang, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah. Judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang melalui penyusunan database kawasan permukiman berbasis sistem informasi geografis. Untuk melaksanakan adapun kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan pada saat habituasi ada 8 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan persiapan. Kegiatan dilakukan pada tanggal 25 Oktober sampai 26 Oktober. Tahapan yang pertama yaitu melakukan pemberitahuan kepada pimpinan, yaitu kepala seksi dan kepala bidang terkait rencana kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sikap hormat kepada pimpinan di kantor agar pimpinan mengetahui tentang kegiatan yang akan dilakukan agar peserta juga bisa mendapat masukan-masukan dari pimpinan di kantor. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyiapkan data dan informasi umum tentang wilayah yang akan dipetakan. Data yang dimaksud di sini yaitu data berdasarkan Perda RT RW, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Data yang dimaksud yaitu data-data terkait kawasan permukiman. Yang ketiga yaitu membentuk tim kerja. Adapun tim kerja dibentuk untuk mempermudah peserta dalam melakukan survei lokasi nantinya dan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan sesama pegawai. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penentuan delineasi kawasan permukiman. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 27 Oktober sampai 5 November. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan peta dasar berupa citra satelit dan peta rupa bumi Indonesia. Jadi peta dasar citra satelit yang digunakan di sini yaitu peta dasar dari aplikasi Google Earth. Peserta memilih Google Earth karena di Google Earth penutupan lahannya, perubahan pemanfaatan lahannya itu tiap tahun bisa dibilang update. Jadi kita bisa mengidentifikasi lokasi nantinya melalui peta satelit tersebut. Tahapan yang kedua yaitu melakukan identifikasi lokasi melalui citra satelit dan peta rupa bumi Indonesia. Yang ketiga melakukan survei lokasi berdasarkan hasil identifikasi. Jadi peserta melakukan melakukan survei lokasi untuk memverifikasi lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui citra satelit. Yang keempat yaitu membuat delineasi kawasan permukiman berdasarkan hasil identifikasi dan hasil survei lokasi menggunakan software pemetaan ARGIS. Kegiatan ketiga yaitu analisis lokasi. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 8 November sampai tanggal 10 November. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan analisis lokasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sebaran kawasan permukiman pada desa-desa yang telah didelineasi di lokasi perencanaan. Yang ketiga melakukan overlay peta rencana pola ruang pada Perda RT RW dengan delineasi kawasan permukiman yang telah dibuat. Jadi overlay ini dilakukan supaya kelihatan mana saja kawasan-kawasan permukiman yang ditetapkan pada Perda RT RW dan mana saja delineasi kawasan permukiman yang telah dibuat oleh peserta. Jadi ada kelihatan perbedaan dari kedua delineasi tersebut. Yang keempat yaitu melakukan penyusunan data dan informasi hasil analisis lokasi. Kegiatan keempat yaitu pembagian stiker Hari Pahlawan. Kegiatan ini dilakukan 9 November sampai 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tahapannya yaitu yang pertama menyiapkan desain stiker Hari Pahlawan, yang kedua pencetakan stiker, yang ketiga pembagian stiker kepada masyarakat. Kegiatan kelima yaitu pemetaan. Kegiatan ini dilakukan 11 November sampai 12 November. Tahapan yang pertama menyiapkan perangkat pemetaan berupa software ARGIS.
Yang kedua, melakukan proses input data ke dalam software ArcGIS. Yang ketiga, membuat layout peta. Yang keempat, cetak peta. Jadi peta dicetak menggunakan kertas A3 supaya penjelasan-penjelasan dan gambaran-gambaran yang terdapat pada peta bisa terlihat dengan baik dan jelas. Kemudian kegiatan 6 yaitu penyusunan database kawasan permukiman. Kegiatan ini dilakukan tanggal 15 November sampai 16 November. Tahapan yang pertama yaitu menghitung luas kawasan permukiman yang telah dianalisis pada tiap-tiap desa yang masuk wilayah perencanaan. Yang kedua, menyiapkan desain penyajian database kawasan permukiman. Yang ketiga yaitu penyajian database kawasan permukiman. Jadi penyajiannya yaitu dalam bentuk album peta yang dicetak dalam kertas A3 tadi. Terus di dalam album tersebut ada juga penjelasan-penjelasan terkait luas wilayah kawasan permukiman di wilayah aktualisasi yang telah didelineasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Kegiatan 7, pemanfaatan database kawasan permukiman. Kegiatan ini dilakukan dari 17 November sampai 26 November. Kegiatan yang pertama, tahapan yang pertama yaitu melakukan pemberitahuan kepada pimpinan, yaitu kepala seksi dan kepala bidang terkait database yang telah dibuat. Hal ini dilakukan supaya ada kejelasan kepada para pimpinan terkait kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus meminta masukan terkait tata cara penggunaan database untuk izin pemanfaatan ruang. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemanfaatan database kawasan permukiman untuk izin pemanfaatan ruang. Jadi database yang telah dibuat dimanfaatkan pada saat penyusunan pertimbangan teknis kesesuaian pemanfaatan ruang. Database itu nantinya dijadikan lampiran bentuknya dalam bentuk peta. Ya, peta ini nantinya yang menjadi data penguat kepada para pemohon bahwa benar lokasi yang dimohon tersebut berada di kawasan permukiman, meskipun pada Perda RT RW dijelaskan bukan berada di kawasan permukiman. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dampak ketersediaan database kawasan permukiman terhadap izin pemanfaatan ruang. Kegiatannya dilakukan yaitu dari tanggal 25 sampai 26, 2 hari terakhir. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi jumlah permohonan masuk yang berkaitan dengan kawasan permukiman setelah adanya database kawasan permukiman. Yang kedua, identifikasi lokasi pemohon yang masuk wilayah pemetaan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, identifikasi jumlah pemohon yang memanfaatkan database kawasan permukiman untuk izin pemanfaatan ruang. Jadi setelah dilakukan identifikasi, permohonan yang berkaitan dengan kawasan permukiman itu ada 9, namun yang masuk di wilayah aktualisasi peserta itu ada 3 pemohon. Dan dari ketiga pemohon itu, ketiga-tiganya memanfaatkan database sebagai kelengkapan data untuk pertimbangan teknis kesesuaian pemanfaatan ruang pemohon. Kesimpulan, yang pertama telah terlaksana 8 kegiatan saat pelaksanaan aktualisasi dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 26 November 2021. Yang kedua, peserta telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dan setiap pekerjaan guna membentuk karakter PNS profesional dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat. Yang ketiga, kegiatan aktualisasi berhasil mengoptimalkan pelayanan pemanfaatan ruang di dinas peserta. Hal ini khususnya bidang tata ruang. Hal ini ditunjukkan dari 3 permohonan yang masuk wilayah aktualisasi, semuanya memanfaatkan database kawasan permukiman untuk izin pemanfaatan ruang. Kemudian rencana tindak lanjut ke depannya akan dilakukan konsultasi lanjutan kepada pimpinan di kantor, kemudian akan melakukan kegiatan serupa di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara, yaitu dari Kecamatan Petasia Timur dan sampai Kecamatan Mamosalato. Terima kasih. Sekian, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli Asri telah mempresentasikan hasil aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Mentor, Pak Frit Gatot Tampake, untuk memberikan beberapa penguatan Pak ataupun testimoni berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pak Fadli. Silakan Pak Mentor. Suaranya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, silakan. Saya sebagai mentor ya sangat mendukung Saudara Fadli dalam mendukung dan memberi apresiasi Bu pada Saudara Fadli dalam penyusunan database
kawasan permukiman berbasis informasi geografis. Karena memang kita ketahui bahwa Morowali Utara ini belum mempunyai database untuk kawasan pemukiman. Karena memang di Morowali Utara ini, Bu, untuk RDTR-nya ini masih tahap rancangan, dan kita selama ini menggunakan berpedoman pada pola ruang RT/RW. Jadi memang database kawasan pemukiman ini sangat bermanfaat untuk kedepannya, Bu. Dan itu harapan kami. Dengan adanya database ini, semoga ini merupakan suatu masukan untuk Morowali Utara kedepannya dengan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, Ibu. Jadi mungkin itu saya dari mentor. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor. Selanjutnya kepada Ibu Penguji, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Aspina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Frit Gatot selaku mentor yang saya hormati, Bu Aspina sebagai coach yang saya hormati, dan Saudara Fadli Asri peserta latsar kita yang kita banggakan bersama. Terima kasih Fadli ya, sudah menyelesaikan aktualisasinya, dan begitu banyak ya kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatan yang sudah diselesaikan oleh Fadli. Nah Fadli, saya mau konfirmasi dulu sebelum menyampaikan lebih lanjut. Sebelumnya tadi Pak Mentor sih sudah sampaikan belum ada database ya tentang pemanfaatan tata ruang. Nah selain belum ada database, saya menduga cara kerja dengan melakukan pemetaan, manfaatkan aplikasi yang ada ini belum pernah dilakukan berarti ya, Fadli ya? Ya, Bu. Oke, baik. Selama ini data ininya seperti apa? Selama ini, Bu, kalau pekerjaan kami di kantor kan terkait permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang. Jadi sudah ada alokasi ruang, pemanfaatan ruang dari Perda yang sudah ada ditetapkan, Perda nomor 3 tahun 2016 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara. Cuma di situ, Bu, pembagian peruntukan pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan kondisi existing di lokasi yang ada. Akhirnya ini menyebabkan pemohon-pemohon biasa terhambat dalam mendapatkan izin pemanfaatan ruangnya, Bu. Karena di lokasi existing biasa dijelaskan di situ berada di kawasan permukiman, ternyata pas kita overlay dengan peta yang ditetapkan dengan Perda, masuk di kawasan pertambangan atau pertanian, jadi tidak sesuai. Ini biasa yang menghambat izin-izin lambat keluar, Bu. Oke, jadi yang tidak sesuai perdanya yang sudah ketinggalan atau lokasinya yang sudah mengalami pergeseran pemanfaatan? Perdanya, Bu, perdanya yang waktu disusun mungkin tidak diawasi dengan baik. Akhirnya pada saat penetapan lokasi-lokasi untuk pemanfaatan ruang tidak ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Akhirnya untuk hal-hal yang seperti ini yang bermasalah itu butuh waktu lama lagi, Bu, karena harus dibawa ke TKPRD namanya. Ini dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Jadi butuh waktu lama lagi karena harus diundang lagi instansi-instansi terkait, Bu. Berarti perdanya sudah harus direvisi lagi ya, gitu ya menurut Fadli? Iya, Bu. Iya, Bu. Tahun ini harusnya, Bu, masuk revisi karena dia tiap 5 tahun, Bu. Sudah disampaikan ke mentornya? Sudah. Iya, Bu. Sudah sementara diurus ini, Bu. Maksudnya berkas-berkas persiapannya untuk melakukan revisi untuk masih sementara diurus. Jadi database ini nantinya bisa menjadi masukan untuk pas revisi itu nanti, Bu. Revisi Perda. Oke, baik. Fadli, tadi kan Fadli bilang Fadli sudah melakukan tidak hanya sekedar melakukan pendataan dan pemetaan ya, tapi juga sudah melakukan analisis ya, analisis terhadap pemetaan pemanfaatan ruang. Nah, hasil dari analisis informasi apa yang Fadli dapatkan? Luasan-luasan, Bu. Jadi luasan dan sebaran kawasan permukiman pada seperti tiap apa desa. Itu informasinya? Luas kawasan kayak misalnya di desa Kelurahan Kondale, kawasan permukiman yang didelineasi itu berapa hektar, gitu, Bu. Apa manfaatnya nanti setelah tahu luasan-luasannya itu? Ini bisa nanti dimasukkan dalam penyusunan draft Perdanya, Bu, draft Perda untuk revisi RT/RW. Di situ kan pada saat penyusunan
nanti dijelaskan di kawasan ini kawasan permukimannya berapa hektar, nanti bisa diambil dari situ, Bu. Oke, baik. Fadli, yang terakhir nih. Fadli kemarin mengimplementasikan nilai-nilai dasar nggak? Menghabituasikan nilai-nilai dasar dan kedudukan peran ASN nggak? Iya, Bu. Apa yang Fadli dapatkan setelah mengimplementasikan itu? Yang saya implementasikan itu menurut saya tanggung jawab. Saya merasa ini harus saya implementasikan dengan baik, karena kalau ini tidak saya implementasikan dengan baik, kegiatan-kegiatan dari yang saya rencanakan dari awal hingga akhir itu pasti tidak akan berjalan baik dan akan mengganggu tahapan-tahapan yang lain, Bu. Oke, baik. Tindak lanjutnya nanti selain revisi perda masuk nggak di dalam tindak lanjutnya? Belum, Bu, karena harus Apa yang selain itu, apa yang tadi ya, melanjutkan lagi proses ya, Bu, di kecamatan ini lain, ke Bu. kecamatan yang lain. Iya, Bu. Jadi dari kecamatan terdekat dulu, Bu, sampai di kecamatan ujung nantinya yang berbatasan dengan Banggai. Oke, baik. Di samping melakukan tindak lanjutnya dengan pemetaan pada kecamatan-kecamatan lain, pastikan apa yang dilakukan itu ada manfaatnya. Tadi yang pertama sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan atau perda atau lain-lainnya ya. Jadi pastikan itu jadi betul-betul jadi pedoman. Jadi ada manfaatnya, apa yang Fadli lakukan ada manfaatnya ya. Oke, saya kira itu saja. Sukses untuk Fadli ya. Mudah-mudahan kinerjanya tetap seperti ini, bekerja dengan baik, penuh inovasi dan bersungguh-sungguh ya menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi tadi dapatkan informasi bahwa data untuk peta pemanfaatan tata ruang masih belum ada di Morowali. Mudah-mudahan Fadli bisa memberikan sumbangsi untuk ketersediaan data dan akan bermanfaat lebih besar lagi bagi daerahnya. Sukses buat Fadli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Penguji telah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga masukan-masukan untuk Pak Fadli Asri. Kami ucapkan banyak selamat kepada Pak Fadli telah menyelesaikan satu tahapan lagi di dalam penyelesaian latihan dasar CPNS ini, dan kepada Pak Mentor, Pak Frit Gatot, kami ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan pendampingan dan mentoring kepada Pak Fadli sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan selama kurang lebih sebulan ini. Dan akhirnya kepada penguji kita cukupkan seminar atas nama Fadli Asri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan sesi ini kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Penguji serta coach yang telah memberikan saran, masukan dan dukungannya. Pak Fadli, 3 hari dari sekarang kami sudah menerima laporan perbaikan Bapak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya.